Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita membacakan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan bersalawat kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Muhammad. Pemirsa, para subscriber Sunnah Huda TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita lagi tentang keadaan manusia nanti di akhirat ya. Kita lanjutkan kembali. Kemarin sempat berhenti atau terpotong karena ada kesibukan yang lain saya. Pada kesempatan ini, hari ini insya Allah saya akan melanjutkan kembali, yang mana kemarin kita menceritakan tentang keadaan manusia ketika diberikan catatan, buku catatan ya, amal masing-masing. Ada yang diberikan dari tangan kanannya ya. Diterima oleh tangan kanannya, ada pula yang dengan diberikan itu yang menerima dengan tangan kirinya. Itu adalah sebuah pertanda ya. Kanan ini bertanda kebaikan dan kiri ini adalah tanda kejelekan. Nah, semua manusia ketika berkumpul ya di padang mahsyar itu semuanya dalam keadaan bingung. Menghadap ke siapa, meminta pertolongan kepada siapa, karena semua manusia itu ketika menerima catatan amalnya masing-masing, bukunya masing-masing, tidak ada sedikit pun ya yang terlewati perbuatan-perbuatan ketika hidup kita di dunia. Baik itu perbuatan yang bersifat besar, amal yang besar, atau amalan yang sekecil apapun itu dicatat dalam buku amal catatan kita. Makanya tidak ada ketinggalan. Oleh karena itu banyak orang yang merasa di akhirat celakalah bagi kami. Ya, banyak orang yang menyesal di akhirat tapi penyesalannya itu tiada arti. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 49. Ya wailana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini pembahasan yang minggu lalu. Celakalah kami, aduhai celakalah kami ya. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil, tidak meninggalkan yang ini, wala kabiratan, dan tidak pula yang besar, illa ahsaha, melainkan ia mencatat semuanya. Jadi amalan kita semuanya dicatat, yang besar yang kecil, semuanya amalan-amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sembunyi dan ataupun tidak tersembunyi, semuanya dicatat. Kejahatan dan juga kebaikan itu semuanya tercatat si Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu tsumma yusakun nas ilal mizan, kemudian manusia akan digiring ilal mizan, ke al-mizan, timbangan amal. Al-mizan itu adalah timbangan amal. Wa maudhi'ul mizani amamal arsy, dan tempat al-mizan itu berada di depan arsy. Wa inda kaffatihil yumna, di sisi piringan timbangan yang kanan, yakumu, berdiri, ridwanun ya, malaikat ridwan, khazinul jannah, yaitu penjaga surga, ma'al malaikati, beserta para malaikat, wa ma'ahul halalu, dan bersama malaikat ridwan terdapat al-hulalu wa ma'ahul hulalu wal buraku, dan bersama malaikat ridwan terdapat bermacam-macam perhiasan dan buruk. Wa inda kafatihil yusra, dan di sisi piringan timbangan yang kiri
taqumuz zabaniyatu, ya, berdiri malaikat zabaniyah, ma'aha, bersamanya terdapat asalasilu wal aghlalu, terdapat rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Wa kullun nas hamiluna auzarahum, wa kullun nasi, dan bermula semua manusia, hamiluna, ya, memikul auzarahum wa hasanatihim, ya, memikul dosa-dosa mereka, ya, dan memikul kebaikan-kebaikan mereka, waqifina indal mizani, ya, sambil berdiri di sisi timbangan amal mereka. Jadi semua manusia nanti memikul amalnya masing-masing, ada yang memikul dengan dosa-dosanya, ada yang memikul kebaikannya. Mereka berdiri di sisi timbangan amal, menunggu panggilan ditimbang amalnya. Si Fulan bin Fulan terus maju terus, ya, bergantian untuk menimbang amalnya masing-masing. Tsumma yunadil munadi, kemudian berseru penyeru, ya ayyuhan nasu, hai para manusia, unzuru ilal mizan, lihatlah ke mizan, timbangan amal. Fa innahu, karena sesungguhnya al-ana, saat ini, yuzanu amalu, ya, sedang ditimbang amalu Fulanin bin Fulan, amalnya si Fulan bin Fulan, ya. Dipanggil panggil manusia, hai semua manusia, lihatlah kalian timbangan amal, karena sesungguhnya ini sedang ada, ya, sedang ditimbang amal si Fulan. Semuanya menyaksikan, semuanya menyaksikan ketika ditimbang, ya, timbangannya amal masing-masing. Kita menyaksikan si A amalnya timbang, si B, terus dan terus menerus. Wa yaqifuna indal mizan miqdaru alfi sanatin, dan para manusia akan berdiri di sisi timbangan seukuran miqdaru alfi sanatin, yaitu 1000 tahun. Masya Allah. Ya, para manusia nanti akan berdiri di sisi timbangan seukuran 1000 tahun lamanya. Masya Allah. Itulah di akhirat, makanya perjalanan akhirat sangat panjang. Wa nin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yaumal qiyamati, sesungguhnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan, anna yaumal qiyamati, bahwasanya pada hari kiamat, ya'ti, akan datang, wahidun, seseorang, ya, min ummati, dari umatku, ilal mizani, ya, ke timbangan amal, ke mizan, walahu tis'atun wa tis'una sijilan, ya, dan ia memiliki 99 catatan dari dosa-dosa dan dari berbagai kejahatan, minal auzari wasayyiati, dari setiap 99, ya, catatan dari dosa-dosa dan berbagai kejahatan. Wa kullu sijilin tuluhu maddul basari, ya, dan setiap catatan itu panjangnya sejauh pandangan mata. Masya Allah. Jadi setiap catat dari umat baginda Rasulullah SAW akan dipanggil seseorang yang mempunyai 99 catatan dari dosa-dosa dan dari berbagai macam kejahatannya. Dan setiap catatan itu panjangnya sejauh pandangan mata. Masya Allah, Masya Allah. Ini keadaan kita di akhirat ini, ya, menuju timbangan amal di padang mahsyar ini luar biasa. Prosesnya, ya. Kemarin kita sudah kaji, ya, kita dari mulai dibangkitkan sampai ke timbangan mizan ini, ke timbangan amal kita, luar biasa ternyata perjalanan di akhirat. Maka betul lah kita ini di dunia ini harus mempunyai amal yang sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Perjalanan akhirat itu lebih panjang dibandingkan kita hidup di dunia. Di dunia hanya sementara, tidak akan. Tapi akhirat selama-lamanya. Bayangkan saja ketika kita menunggu di timbangan amal saja waktunya 1000 tahun. Kemarin aja 1000 tahun itu kita dalam perjalanan mahsyar, ya. Dia bangunkan dari alam kubur, menunggu 1000 tahun, menunggu pembagian buku catatan amal kita, menunggu 1000 tahun, bahkan di sini menunggu 1000 tahun lagi. Masya Allah, ternyata perjalanan akhirat bukan main-main buat kita. Ini adalah sebuah mudah-mudahan ini
kajian ini bisa menjadi penyemangat buat kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik dan berbuat baik. Jangan sampai kita nanti di akhirat mengatakan, aduhai celakalah kami, seperti yang di ayat Al-Quran tadi jelaskan. Jangan sampai kita menyesal kita di akhirat, tetapi penyesalan itu tiada guna. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf al-fakir apabila ada kesalahan dan kekurangan, yang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya fakir ilmu, saya miskin ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.